jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan, sampaikan rindu untuknya. Masih tersimpan setiap kenangan, semua cinta yang kau beri. Kau takkan terganti. Masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja. Mampukah ku bertahan? Tuhan, sampaikan rindu untuknya. Sampaikan rinduku untuknya. Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya. Om Swastiastu, selamat datang Pak Gusti Swardiasa ya, Ketua Yayasan, aduh lah salah lagi ngucap ini. Ya, yayasan apa ini namanya Ji? Surya Kanda Nusantara yang membawahi ya, oh iya itu PW pertama Widiawan Mandala Santi Kumara Pandu Nusa 1 di Les, yang di Jemberani juga Santi Kumara. Oh, Kembang Sari yang di Berangbang ya. Iya, selamat datang di studio untuk yang kesekian kalinya ya. Wah, ini itu sebelum yang lain-lain datang ke studio untuk siaran, ini yang paling sering datang ya. Ketiga kali ya. Betul, 3 kali atau 4 kali ya? 3 kali, oh iya. Nah, ya sebelum yang lain-lain ya. Oh iya, waktu di Pesarman kan pernah datang kan? Oh iya itu 5 kali ya. Ya, 3 kali Pak Saman. Iya. Nah, saya enggak nanya apa sebenarnya ya, karena untuk ini kalau saya bertanya Anda sudah lebih cepat. Mending sampaikan dulu tentang program apa ke depan tentang Widyalaya ini ya. Nanti sebentar saya akan tanyakan yang lain-lain karena ini menyangkut Widyalaya se-Bali ya. Dan juga Widyalaya se-Indonesia nanti, karena kan Pandu Nusa juga ikut berkontribusi ya tentang ini. Silakan Pak, itu ya. Edu Garden dan Radio Barong.com ya. Om
Swastiastu. PP02 ya? 60 ya? Oh iya 66. Nggih, lanjut itu. Ya, WhatsApp-nya. Labarong itu di 081558102102 atau di WhatsApp saya di 087762785959. Iya,
Ini kan kita apa namanya Widyalaya ini kan di PMA 02 tahun 2024. Ya, tapi dasar hukumnya dari lama itu kan seperti yang tadi Pak sebutkan kan dari awal di 2007 ya. PP 55 kemudian diberi revisi berkembang lagi itu. Iya. 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 Iya, Pak Sraman ya itu. Iya. Ya orang Padepokan, betul itu ya. Karena itu yang apa namanya yang jadi cikal bakal pendidikan kita sekarang ini. Sebenarnya dari awal juga saya sudah sampaikan udah terlambat sebenarnya kita ya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Iya. Dasar hukumnya yang kuat. Iya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya kan kemarin sebelum PMA 02 2024 itu masyarakat kan memandang, wah ini pendidikan yang setara dengan yang sama dengan pesantren, ini tidak bisa melanjutkan dan lain-lain. Itu banyak, malah tokoh pendidikan ada yang bicara seperti itu kan. Tapi syukur-syukur dijawab oleh Menteri Agama, tentu usulannya dari kita kan, dari bawah ya, dari kita, dari praktisi pendidikan kita itu. Iya, dari melalui Bapak Dirjen. Iya. Iya. Gitu. Dengan Pak Sramannya itu ya. Oh gitu. Dengan peserta yang itu juga. Oh gitu. Oh. Oh gitu. Saya melihat ini sebenarnya di luar Bali ya, di daerah Pura Kertebumi di Bongso Wetan di Gresik sana. Ya, di Gresik sana. Itu setiap sore jam 3 waktu sana itu anak-anak yang seusia SD itu kumpul di Wantilan Pura untuk belajar agama. Menurut pengurusnya, menurut beliau itu disebutkan, wah ini Pak Sraman gitu. Berarti kan yang seperti itu Pak Sraman kemarin kita kan. Ya, tapi kan mereka sampai sekarang saya tidak tahu perkembangannya, apakah sudah mempunyai Pratama Widyalaya atau Adi Widyalaya. Semoga aja sudah, karena ini iya oh gitu. Ya.
Iya. Heeh. Heeh. Tetap jalan kan? Iya. Heeh. Ya. Mhm. Iya. Mhm. Ya, ya kayak sekolah minggu. Ya. Ya. Iya. Hmm. Lu luringnya Sabtu Minggu. Iya. Hari Minggu gitu. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Ya, minggu sekali dengan lebih banyak kan lebih ini ya. Ah, Yang sementara proses ada di kota Mataram, kemudian ada juga di Probolinggo ya, di Bromo. Sampai saat ini belum juga kita selesaikan untuk izin operasionalnya terkait dengan sebenarnya untuk peralihan ini yang mengakibatkan kami menjadi ada sedikit kebingungan bagaimana cara mengurus izinnya itu untuk pasraman. Akan tetapi berdasarkan atas prosedur yang sudah kita ikuti selama ini, jadi kita sebenarnya tinggal mengcopy paste yang ada di Sumbawa ke tempat yang lain. Itu untuk terkait dengan pasraman. Nah, sekarang terkait dengan Widyalaya, supaya ada kejelasan, kita perlu sampaikan terkait dengan Widyalaya ini gitu. Kurikulumnya, kalau yang nanti mungkin di kesempatan yang lain Pak Tut ya, biar tidak begitu melebar. Di kesempatan lain nanti ditanyakan lebih mendalam terkait dengan kurikulum Adi Widyalayanya. iya. Kemudian Madhyama Widyalayanya ditanyakan, kemudian Utama Widyalayanya. Kebetulan saat ini untuk WK-nya Iya. untuk itu belum bisa hadir karena ada kegiatan, sehingga kami memutuskan untuk mengisi acaranya. Ya kan jadwal kemarin kan maunya UWK yang datang gitu ya. Jadi sudah kembali jadwalnya secara ini ke nomor pertama untuk Santi Kumara dan Kembang Sari. Iya. Nah, kami sudah memiliki ada 2 lembaga, ada 2 widyalaya yang kami populerkan dengan nama Widyalaya Pandu Nusa atau Sekolah Pandu Nusa. Iya. Nah, satu yang ada di LAS bernama Santi Kumara Pandu Nusa. Tetap dia menggunakan Pandu Nusa seperti PGRI. Iya. Kalau PGRI kan tetap dia SMP PGRI berapa begitu. Nah, kita sudah dari yayasan sudah mengeluarkan juknis terkait dengan pendirian
Widyalaya sesuai dengan nomenklaturnya, maka tetap sekolah Pandu Nusa ini baik yang formal maupun non formal, baik Pasraman maupun yang Widyalaya tetap menggunakan nama Pandu Nusa sesuai arahan Ketua Umum kami, Romo Dwijo. Nah, terkait dengan yang pertama, terkait dengan kurikulum dulu. Iya. Kurikulum. Nah, kurikulum nanti sebentar mungkin kita akan bahas terkait dengan akreditasi. Kebingungan pertanyaan yang banyak ditanyakan selama ini terkait dengan Widyalaya ini, karena maklumlah karena lembaga baru. Samping itu selain baru, orang menganggap lembaga ini seperti eksklusif sekali dengan agama gitu kan. Iya. Padahal sih hanya namanya aja Iya. kan beda gitu. Widyalaya Iya. itu kalau kita lihat Pak Tut, kalau Iya. istilahnya itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Iya. Bahasa Sanskerta sama kalau kita lihat di India itu semua sekolah, kebetulan Tiang juga dapat kuliah Pak Tut selama 1 tahun di sana, ikut di BSC itu, Iya. di secara daring. Mereka punya LMS, bagus sekali gininya, tata kelola pendidikannya. Nah, setiap sekolah itu yang terutama yang pendidikan dasar dan menengah itu disebut Widyalaya, Pak. Widyalaya mereka disebut di sana. Sehingga kalau orang menggunakan berbahasa Sanskerta di India maupun secara internasional menyebut Widyalaya nama. Iya. Jadi Widyalaya itu adalah sekolah. Kamu sekolah di mana? Iya, Gitu. Widyalaya kan. Widyalaya itu Iya. Tingkat sekolahnya itu kan. Iya. Jadi Widyalaya itu kita sejajarkan dengan Widyalaya namanya ya Pak, Ya. namanya ya, bukan kurikulumnya ya. Kalau kurikulumnya nomor 2 nanti kita bahas. Kalau namanya kita bisa sejajarkan dengan Widyalaya yang ada di India. Tapi tidak sama atau nanti dibilang ke-India-Indiaan nanti Enggak, Pak. gitu dah Mas. Ya, makanya itu Padahal kan. ini adalah istilah yang digali dari Pasraman itu Pak. Iya. Dari Pasraman itu digali, kemudian istilah Widyalaya ini di-create sedemikian rupa, yang mana pada yang tahu persis tahun 2005 Pak. 2005 itu sudah ada lengkap. Iya. Pratama, Adi, Madhyama itu sudah lengkap ada di Bangli. Iya. Pilot projectnya dulu sudah ada di Bangli. Tapi kalau dilihat dari kurikulumnya, kita punya kurikulum dasar, kurikulum sendiri. Ya, jadi punya capaian pembelajaran sendiri. Tidak sama persis dengan yang ada di India. Itu jadi supaya tidak dibilang nanti, oh ini ke India-Indiaan gitu. Enggak lah. Istilah yang dipakai untuk Widyalaya itu adalah sekolah bercirikan Hindu. Persis seperti apa yang diidamkan oleh masyarakat kita. Kita punya sekolah umum tapi berbasis Hindu. Iya. Ada nilai plusnya di sana. Itu. Sebagai contoh mungkin kalau yang saya dalami Pak Tut ya, Iya. yang saya dalami di Pratama Widyalaya. Iya. Pratama Widyalaya kita bisa ambil 60%-nya dari PAUD umum. 60%-nya Iya. dari PAUD umum. Ya. 40%-nya itu adalah materi agama Hindu. Seperti doa sehari-harinya kita pakai doa Hindu. Iya, udah. Berbeda dengan sekolah umum. Iya. Kalau sekolah umum dia mungkin cukup Trisanye, Pak. Tidak begitu menjurur ke sana gitu. Doanya mungkin doa makan kan. Oh manugraha amartadi sanjiwani nama swaha. Kan itu kita ajarkan. Doa belajar apa? Om sarwa karya prasidantem. Kan gitu kan, itu yang diajarkan untuk di
Widyalaya kita. Tapi kalau sekolah umum yang melaksanakan itu lebih baik lagi kan? Lebih bagus. Ya, bagaimana kreasinya para guru agama kita di sekolah-sekolah umum itu ya. Itu. Ya saya sih dari dulu juga mengidam-idamkan ini, kan kita tahu dalam bincang-bincang kita sejak dulu, Ya. bincang-bincang off-air itu kita mengharap ada sekolah-sekolah Hindu gitu ya. Kalau itu tadi saya sampaikan yang di yang di luar Bali kayak di Kertebumi, kemudian kemarin juga saya melihat Ya. di Blitar, yang di Kediri malah belum saya lihat. Saya belum Di pernah. Blitar sudah sekarang sudah Adi Widyalayanya sudah punya Pak. Iya, sudah itu. Ya. Ibu Senar Kolim yang Oh, Bu Sunar. ya di Nah, daerah apa namanya itu, yang lupa namanya itu, pokoknya di Kabupaten Blitar itu Iya. dia sudah ada Pratama Widyalayanya, dia satu atap satu tempat lah istilahnya. Oh, dengan lagi itu. Iya. Yang saya baca di Pura Prababuana itu ada SD Hindu gitu aja, bukan? Mungkin akan menjadi Adi Widyalaya, saya tidak tahu itu nanti. Iya. Di sana pernah saya baca ketika saya sembahyang itu ada SD Hindu gitu. Mungkin arahnya ke sana Pak tuh. Iya dulu, karena Arahnya dulu ke kemarin sana, kan Mbak. dasar hukumnya mungkin belum ini kan. Dasar hukumnya belum mantap lah Ya, istilahnya. kemarin kan masih berorientasi di Pasraman. Sementara teman-teman kita, saudara kita di luar Bali kan berharap sekolah umum gitu kan. Ya, sekolah umum supaya pertama anak-anak kita yang apa namanya lulusan kita bisa bersaing di sekolah umum. Betul. Bisa mendapatkan hak yang sama, materi yang sama, berkeadilan dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum yang 40 lokalnya ini yang lagi 40% kan dia berbasis lokal. Iya. Lokal jenius. Kita juga menyerap itu Pak Tut. Apa namanya, untuk yang 40% itu kita ada bahasa Bali Iya. dan aksara Bali, tetap itu masukkan di dalam kurikulumnya. Kemudian juga kalau ada muatan lokal yang terkait dengan dikembangkan di Bali seperti bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga materi yang terkait dengan agama Hindu. Seperti kita juga memperkenalkan secara sederhana ya, jadi tidak apa namanya literlek sesuai dengan bukunya ini gitu, karena pembelajaran di Pratama Widyalaya atau PAUD itu dia menggunakan tematik terintegrasi. Jadi model pembelajarannya adalah tematik terintegrasi. Seperti apa itu kurikulum tematik terintegrasi? Jadi satu kali pembelajaran anak-anak itu sudah nilai agamanya, kemudian bahasa Balinya, bahasa Indonesianya, sains, kemudian matematikanya di sana terkait dengan berpikir kritisnya dan metodisnya dia di sana. Kemudian ada juga olahraganya, ada seni budayanya. Kemudian ada kalau sekarang kan kurikulum Pratama Widyalaya itu dibagi termasuk kurikulum umum juga, Iya. dibagi menjadi 3 elemen. Pertama adalah elemen jati diri, agama ya, agama dan spiritualnya, agama dan moralitasnya itu, agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua ada penanaman jati diri. Yang ketiga ada sains, teknologi, seni dan lain sebagainya. Itu sudah aspeknya dia sudah apa namanya dikelompokkan menjadi 3 kembali elemennya. Saya tidak bisa bayangkan ya bagaimana kurikulum itu diterapkan di sekolah di Pratama yang setara TK ya. Itu gurunya yang betul-betul kreatif nih. Ya. Saya Jadi misalkan begini, olahraga misalkan. Iya. Olahraga dia olahraga menangkap bola. Iya. Olahraga menangkap bola. Nah, dia karena masih anak-anak, Pak, dia pasti menggunakan pengantar bahasa Bali.
Pasti ada bahasa Indonesia, ada bahasa Bali. Jadi Iya, campuran ya, ada dua. Iya. Tidak mungkin kita dengan anak-anak yang berumur 3 sampai katakanlah sampai 6 tahun masih bisa di PAUD. Itu kita murni menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada kita menggunakan dui bahasa. Menggunakan dui bahasa. Kalau tidak begitu kesulitan. Iya. Ada anak-anak yang sudah keluarganya kotaan gitulah istilahnya, sudah sering berhubungan, maka lebih banyak dia menggunakan bahasa Indonesia. Tapi mereka juga diperkenalkan dengan bahasa Bali. Ya. Supaya tidak jangan sampai bahasa Bali hilang. ya, supaya tidak hilang lah. Jadi guru-gurunya menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Bali. Jadi dui bahasa ini yang tetap kita gunakan. Termasuk juga bahasa Inggris, Pak. Iya. Bahasa Inggris. Jadi tatanannya mungkin hanya kalau bahasa Inggris kulit-kulitnya saja, mungkin one, two, three, four dan lain sebagainya. Kalau mengenai bahasa sehari-harinya, bahasa Inggris mungkin tidak kita gunakan gitu. Yang pasti terkait dengan seni mungkin mewarnai, Pak Tut. Ya seperti Ya. sekolah umum kan. Mewarnai, kemudian menjiplak gambar, Iya. kemudian menggunakan puzzle, bermain bola, melempar bola. Yang paling penting sebenarnya ini yang menjadi kekeliruan di dalam sekolah TK atau PAUD ini, Pak. Iya. Kekeliruan cara berpikir masyarakat. Harapannya masyarakat kan tetap berharap, Pak ya, karena Iya. kita juga punya pangsa pasar kan gitu istilahnya. Di masyarakat kita mengharapkan kalau semenjak PAUD itu ini yang kekeliruan ya, Pak ya, Iya. kekeliruan. Mereka sudah bisa baca, tulis, berhitung. Iya. Ini kan kekeliruan, Pak, kekeliruan. Sedangkan di dalam di dalam kurikulum Pratama Widyalaya ini justru kita belum untuk batasannya, ada batasannya lah istilahnya. Iya. Batasannya di dalam Pratama Widyalaya ini hanya sampai memperkenalkan huruf dan memperkenalkan angka. Yang Ya. mungkin kesalahan itu juga sebenarnya disebabkan oleh ketika anak-anak kita tamat Pratama Widyalaya. TK, ya tamat Pratama Widyalaya dan tamat TK, di SD itu dituntut untuk Di SD? bisa baca tulis. Nah, di SD dituntut tuh bisa baca tulis gitu. Ya kan saya sering perhatikan anak. Bukan salah sih, Pak, kekeliruan, Pak. Kekeliruan gitu yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Bagaimana kalau dari zaman saya pernah dengar, saya sih tidak pernah masuk TK ya. Di SD-nya berharap begitu. Itu. Begitu Bapak juga kan ikut di SD kan. SD, ya, memang betul. begitu kan di SD karena kan Kesulitannya memang harapan masyarakat seperti itu. Sehingga kita tetap juga menggunakan kurikulum Widyalaya ini sebagai dasar supaya kita tidak istilahnya melanggar daripada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kan gitu. Jadi ada kurikulum nasional, ada kurikulum lokal. Yang lokalnya ini ada bahasa Bali, kemudian 40% dari sekian lah, 40%-nya adalah agama. Misalkan seperti tadi ada sembahyang, kemudian Saraswati kegiatan outdoornya kita di Siwaratri kita laksanakan melukat, di Anakan kalau di Les, mungkin kalau di Kembang Sari kita bisa kembangkan sembahyang bersama dan istilahnya melukuh itu, Pak, dengan bungka, tirta bungka. Nah itu untuk yang kita laksanakan untuk di Hindu. Persembahyang Saraswati, kemudian juga hari-hari lainnya seperti tumpak itu tetap kita laksanakan. Hari Kamis menggunakan pakaian adat,
Sesuai kemudian dengan mereka pergub ya ajarannya sebenarnya kita include Pak. Ya pasti kan. Kalau saya baca di awal dan juga penjelasan di awal dari beberapa narasumber yang saya undang, itu kan sekolah umum, betul-betul sekolah umum dengan 40% karakternya yang diarahkan untuk Hindu gitu kan? Ya, karakternya. Iya. Oke, Pak Man, sebelum lanjut ya kita jeda dulu, ini terlalu lama kita ngobrol itu ya. Kita jeda dulu ya. Dengan ini semoga pertemuan kita kali ini yang asik sekali, udah 40 menit loh kita bercerita ini. Tidak terasa Ya, 1 jam. terasa itu ya. Itu. Nih.
nyanyi dan yen bali salah hati. Sing taneret sayang lan tresnani, sakit kenahin bas keliwat, dengar hadap tiang meki sesai tiang nanan basang seduh, sing las kenahi ngajeng nasi memata, sing kan benar laksanane relaman bali setata memadi. Hidup kekini Matani Bapak miti yang tekin beli Reraman tiangi Nunya dia narima Ampuraya Kau ku dan tiangi Sisi debumin Nayahin beli Italo abid batu Kewa saja beli menomo sang raga Keken nadi beli sayang masih sayang Ulia tiang jani beli Sing sanggup puing hidup kekini Bapak miti yang tekin beli Reraman tiangi Nunya dia narima Ampuraya Kau ku dan tiangi Sisi debumin Nayahin beli
setelah jeda tadi kita akan lanjut lagi. Kita lanjut di pembahasan kita ya. Sampai di mana tadi ya Pak? Kan kurikulum Pak. Ya, kurikulum ya. Ya. Bagaimana? Nah, kalau kan di kurikulum kita di 40% itu adalah yang bermuatan agama. 60%-nya kan tidak masalah juga. Gitu. Yeah. Yang ini yang sekali lagi harus terus digaungkan dan terus disosialisasikan agar masyarakat tidak merasa ini kan sampai saat ini seperti tadi Bapak nyampaikan. Masyarakat tuh menyampaikan ke sekolah, anak saya sekolah tuh biar pulangnya langsung bisa, padahal dia sekolahnya di Pratama Widyalaya kan tidak boleh diajarkan membaca dan menulis. Ya, belum sampai sana. Ya, belum sampai. kan, Belum dia istilahnya kalau perkembangan di Calistung itu Pak. Ya. Kan kalau kita lihat ada namanya ilmu Montessori. Ya. Montessori itu tahapannya ada 10. Tapi kita tidak membahas itu Pak. Tapi yang penting untuk tahapan Pratama Widyalaya untuk dilihat dari teori Montessori itu ada 10 jenjang belajar baca, menulis dan berhitung itu gitu. Nah, kalau dilihat dari perjenjangannya mungkin levelnya baru sampai level 4 Pak. Baru sampai level 4. Hanya dia kalau level pertamanya kan dia belajar mengikuti pola tertentu, misalkan ada coretan bulat begitu Pak. Biarkan saja dia, karena itu memang tahapan kalau dilihat dari teori Montessori itu Pak. Dia membuat kurve itu kan, membuat centang. Biarkan saja Pak, buat centang bulat dan itulah merupakan tahap perkembangan untuk menulis gitu. Sebelum lanjut dicek dulu FB-nya, saya mau masuk ikut chat. Saya mau masuk ikut di layar Bapak. Iya. Tolong diterima dulu, dikonfirmasi dulu itu. Sampun nih Pak, sudah kelihatan ya. Enggak bisa bersama enggak? Ya. Gimana caranya biar bisa bersama? Konfirmasi aja di sana. Iya, sudah gini Pak. Terima kasih. Jadi seperti itu Pak. Jadi tahapannya tidak semata-mata di Pratama Widyalaya itu PAUD secara umum nih. Nggak tahu kalau di PAUD yang lain ya mungkin beda gininya. Mungkin kalau kita sampai memperkenalkan saja huruf, ada angka. Tahapan berikutnya mereka membuat bangun-bangun yang sudah berbentuk seperti segitiga, segi empat, kotak-kotak. Itu kan sudah berbentuk Pak. Segitiga, segi empat, kotak-kotak. Nanti setelah itu baru diperkenalkan ada tahapannya. Tidak langsung A sampai Z Pak. Tapi dia diperkenalkan hanya sampai pada A, I, U, E, O. Huruf hidup dulu diperkenalkan. Baru pelan-pelan, dan itu ada tahapannya sampai Z. Tidak langsung, kan puyeng ya Pak, jumlahnya 25 huruf itu harus dihafal satu-satu. Yang diperkenalkan lebih awal sebenarnya A, I, U, E, O, huruf hidup. Jumlahnya lebih sedikit. Dan menurut teori Montessori ini A, I, U, E, O ini mengikat semua huruf. Setiap huruf ada huruf hidupnya kan, misalkan pa, berarti dia sudah mengandung unsur A dalamnya gitu. Pi, papi. Nah itu jadi dengan seperti itu dia tahapan Montessori akhir, dia mengucapkan fonem yang lebih mudah Pak untuk di TK itu seperti papi. Belum menulis Pak, dia hanya sampai pada proses mengikuti guratan-guratan titik-titik yang menyerupai huruf. Misalkan A kan ada titik-titik, mengikuti garis tertentu, menjiplak dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk mereka bisa membaca di TK itu belum. Itu sudah ada peraturannya Pak. Jadi tidak diperbolehkan di TK itu sudah mengajarkan membaca. Iya, betul. Saya nirukan. Kalau sebatas menulis dia mungkin bisa Pak, karena dia menirukan. Kalau membaca belum Pak. Ini yang kita laksanakan di Pratama Widyalaya. Kemudian kita keluar dari itu Pak.
Kemudian kan di luar lembaga resmi sekolah apa itu widyalaya atau sekolah umum, saya banyak melihat di luar itu ada bimbel itu yang mengajarkan pada anak-anak seusia TK itu adalah baca dan tulis, bahkan berhitung. Nah, bagaimana ini di sekolah aja belum boleh kok keluar kita memiliki pola. Itulah belum sinkron lah istilahnya antara peraturan pemerintah untuk perlindungan anak usia dini. Karena memang dari peraturan menteri tentang pendidikan anak usia dini itu kan ada Pak peraturannya khusus. Itu memang belum diperbolehkan untuk membaca, menulis dan berhitung untuk tingkat yang lebih tinggi. Kalau untuk memperkenalkan huruf, memperkenalkan angka, mengikuti ucapan, mungkin sebatas mengikuti ucapan itu masih bisa lah untuk di TK itu. Jadi tidak dipaksakan. Mungkin metodenya yang menyenangkan lah istilahnya. Metodenya yang menyenangkan yang digunakan untuk kita memperkenalkan angka. Tidak langsung ini apa? Ini A, ini apa? Ini 1, ini apa? Ini 2, ini 3. Tapi dia melalui metode bermain. Misalkan ada bermain bermain dengkleng namun cara balinnya Pak. Itu kan permainan tradisional tuh sudah makin hilang main dengkleng. Nah, main dengkleng itu mereka berhitung setiap kali mereka menjatuhkan kakinya di kotak ini kan, dihitung temannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 Pak, jangan lebih kalau di PAUD. Jangan lebih sampai sana, itu sudah teorinya. Lebih daripada 10 itu sudah berat dia gitu. Dia sudah punya, kalau memang dia bisa berhitung sampai 20 untuk anak TK itu, berarti dia memiliki kognitif yang super Pak. Ya, dia sudah punya daya serap yang kognitif yang tinggi. Yang contohkan anak Tiang di rumah, dia umur 4 tahun dia sudah bisa berhitung Pak. Berarti dia kan sudah punya kecerdasan lebih daripada teman yang lain. Padahal kita mengajarkan angka itu dengan sederhana. Jadi dia sudah bisa berhitung gitu. Sudah bisa berhitung dengan menggunakan jari matik ini. Jadi tapi sederhana, hanya sampai 10 saja gitu. Bapak kan kita di Pratama Widyalaya ya. Ada sama dengan TK umum itu ada dua jenis siswa itu, ya kan, yang kelas A dan kelas B. Ya, kelas A, kelas B. Besar, kecil itu kan. Biasanya di pembedaan itu juga kurikulumnya berbeda kan? Kalau dilihat dari ada namanya STPPA-nya Pak. STPPA-nya itu mungkin grade-nya berbeda Pak. Kalau dari CP-nya sama Pak, kurikulumnya sama. Karena begini, kalau kita di kurikulum Merdeka, 1 CP itu digunakan oleh 2 kelas Pak. Misalkan sekarang yang SD kita lihat CP fase A gitu, dia digunakan oleh kelas 1 dan kelas 2. Sama Pak, kurikulumnya sama Pak. Gitu. Nah, sekarang kemampuan dari guru itulah untuk menyajikan materinya dari yang sederhana ke yang lebih abstrak. Kalau yang lebih abstrak ke TKB-nya, TKA-nya yang sederhana seperti tadi. Jadi ada 4 levelnya kalau dia memperkenalkan menulis, berhitung pun begitu, ada levelnya gitu. Ada grade-nya lah istilahnya. Kalau sudah level 3 dan level 4, dia sudah mulai menjiplak huruf, mengikuti pola-pola huruf itu gitu. Kalau yang level bawah dia masih menggunakan guratan-guratan yang sederhana, membuat kurva, membuat coretan-coretan di buku, guratan-guratan gitu. Itu merupakan proses yang sederhana sih, tapi kalau menurut teori Montessori dia akan sudah mengarah ke sana dia gitu. Lama-kelamaan dari yang tidak berbentuk menjadi berbentuk konstan, tetap dia Pak. Misalkan bulatan ini kan konstan ya Pak, bulatannya. Ya, ada yang kadang-kadang tidak beraturan kan gitu, tidak beraturan. Lama-kelamaan dia menjadi konstan, bulat, kan menjadi 0 kan begitu Pak ya. 0 inilah yang dimaksud teori Montessori, sambil bermain, sambil belajar. Wah,
Terbayang saya. Sambil bermain sambil belajar gitu. Kalau sekarang belajar telat saya. Ya, itu teori Montessori Cara gitu. Pembelajaran di TK dan di gitu kan. Iya. Saya tidak bisa bayangkan. Tapi unik Pak, kalau Ya, di pasti. itu karena dia include semuanya di sana, berbahasa, angka juga, bahasa Balinya juga bisa masuk di sana gitu. Jadi tidak sama seperti di jenjang yang lebih tinggi, terpisah matematika, terpisah bahasa, terpisah bahasa Inggris lain mata pelajaran. Kalau di PAUD itu di include semuanya gitu. Sebenarnya lebih mudah kita mengajarkan. Terus yang kemarin Pak ya, yang kemarin selama apa namanya di Pratama Udayalaya ini kan udah ada yang tamat kemarin ya. Iya. Ada nggak masalah ketika mereka masuk ke jenjang lebih tinggi ke SD? Kalau kita Pak ya, yang angkatan pertama jumlahnya ada 12 orang, ada 12 anak. Semuanya diterima Pak di sekolah umum. Ya. Tidak ada masalah. Kemudian mengenai data mereka, karena mereka kita di Widyalaya ini kita menggunakan EMIS Pak. Ya, emis. Anggaplah adik kakak dengan dapodik gitu. Sekarang sudah sinkron ya Pak. Tinggal di dapodik itu begitu dia masuk SD, tinggal karena tamat dari Widyalaya itu memiliki NISN Pak. Ya, sudah ada NISN-nya. NISN kan. Begitu sekolah umum ini dia menginput data siswa dengan mengklik NISN. Jadi sudah langsung kelihatan datanya semuanya gitu. Jadi di SD itu tidak sulit lagi untuk menginput satu persatu, ini data NIK-nya, ini data orang tuanya begitu. Jadi sudah otomatis dia begitu mengklik NISN langsung muncul anak yang bersangkutan dan lebih mudah untuk ke SD gitu. Maaf Pak, kan NISN itu EMIS ya, bukan NISN. EMIS itu kan apa namanya, Pratama Widyalaya itu kan gabung dengan lembaga apa namanya keagamaan ya, lembaga di madrasah kan. Mirip. Sekarang terpisah. Sudah berpisah. Ya. Sebab dari beberapa Sudah beda rumah dia sekarang. berapa kali saya bertemu dengan teman-teman yang ikut di Pratama Widyalaya, katanya bermasalah untuk masuk emisnya. Juga yang di Madhyama Widyalaya kan, kita di Widyalaya punya Madhyama Widyalaya yang satu yaitu di Nyana Dharma Sastra yang di Busung Biu ya. yang Bujero itu kan. Itu kemarin saya tanya belum bagus Pak gitu. Semoga sekarang sudah. Ya, Karena belum kalau memang secara gininya memang sebentar yang kita juga akan bahas terkait dengan akreditasinya. Ya. Nah itu sekarang ya, akreditasi Pak ya. Sebentar dulu, sebelum akreditasi kita dengar dulu jeda nih Pak ya, biar enggak gini aja. Kita dari tadi kalau ngomong Oke. Oke, Pan Siara di Barong, kita dengar dulu Kiss Band ya dalam Sabar itu ya. Sabar. Apa mula sing jodoh? Apa mula sing sarah? Jani beli lakar ngalah, beli tu sing lakar nyerah. Beli lakukan ini untuk kebaikan. Semuanya telah Tiang berikan. Semuanya telah Tiang korbankan. Yening entut sing idam, disinin kana ayang. Semoga ini menjadi perpisahan terindah. Sabar, Jani Adi bebasnya lanang hidup, bebas ngalih penggantin beli. Sabar, nangi ingetang diolas ingetan. Malah-malahan beli mejalan.
Ingat telah beli lakukan. Semuanya telah tiang korbankan. Yenengnya tertusing dan Ngisinin kena ayah. semoga ini menjadi perpisahan terindah. Sabar, sabar, Jani Adi bebasnya lanang hidup, bebas ngalih penggantin beli. Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetan. Malah-malahan jebeli mejalan. Adi sing dadi nyesel, adi sing dadi nyesel, adi sing dadi nyesel. Buin mani. Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetang. Malah-malahan jebeli mejalan. Sabar, sabar, Jani Adi bebasnya lanang hidup, bebas ngalih pengganti beli. Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetang. Malah-malahan jebeli mejalan. Sabar, sabar, Jani Adi bebasnya lanang hidup, bebas ngalih pengganti beli. Adi sing dadi nyesel, Beli sing dari nyesel. adi sing dadi nyesel. Gue mani, Adi sing dadi nyesel, beli sing dari nyesel. adi sing dadi nyesel. Duit mani. Dah
Belingi deh pelih tegening adi. Uya ge sangka dan kenah belingi ngutang adi. Ulian jelek laksanaan belingi. Yang metuang sakit tuh kekene adi. Ampura, ampura yang beli adi. Masih bersama kamu di pagi menjelang siang ini, masih dalam bincang santai ya, di ngopi pagi, ngobrol pintar dengan pengurus yayasan, aduh lupa lagi namanya, Surya Kanta Nusantara. Surya Kanta Nusantara di Desa Les ya, cuman Swardiase yang membawahi Pratama Widyalaya Santi Kumara Pandunusa 1 Desa Les, Kecamatan Tejepulur. Kita lanjut lagi Pak ya, kali ini mungkin lebih serius ke bidang ke akreditasi ya. Ini agaknya ya masyarakat kan memandang ya. Akreditasinya apa sekolah ini gimana, jangan-jangan sekolah ini sekolah abal-abal gitu ya. kan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait dengan legalitas ya. Legalitas pertama kita dua-duanya yang baik yang di Jembrane, Kembang Sari ya dan Santi Kumara, dua-duanya sudah memiliki izin pendirian dan izin operasional yang disebut dengan IJOP. Ya, disingkat IJOP, izin operasional dan pendirian. Dua-duanya sudah memiliki izin operasional, jadi legalitasnya terjamin. Yang kedua, kami juga sudah terdaftar pada Kementerian Agama melalui tanda daftar lembaga. Jadi dua-duanya sudah memiliki tanda daftar lembaga. Berikutnya yang ketiga, saat ini dua-duanya ya baik Santi Kumara maupun Kembang Sari Pandunusa
sedang dalam proses akreditasi. Kami sudah divisitasi, tinggal menunggu hasilnya, Pak. Tinggal menunggu hasilnya. Kalau tidak salah kemungkinan di paling lambat mungkin Februari 2025 hasilnya akan keluar. Kami juga akan terus berkomunikasi dengan BAN PDM yang menangani terkait dengan akreditasi begitu. Asungkare tanggal 25 Oktober lalu, Pak. Yang ini tanggal 25 lalu yang Pratama Widyalaya Kembang Sari Pandu Nusa 1 yang di Kabupaten Jemberane sudah juga diakreditasi. Tinggal menunggu hasil. Yang di Santi Kumara ini tidak berselisih terlalu lama, tanggal 26-nya Pak divisitasi. Jadi yang selaku ketua yayasan berpikir dalam 2 hari itu. satu kesempatan yang harus bisa membagi waktu gitu. Dua-duanya terakreditasi, Pak. Kita sudah terakreditasi, tinggal nunggu hasilnya. Tinggal nunggu hasilnya, apa istilahnya ya? Kalau orang ikut kegiatan gitu kan, tinggal nunggu piagamnya ini, Pak. Gitu. Nilainya mungkin sudah direkap oleh tim penilai. Dan langsung kita tim akreditasi asesornya ini semuanya kooperatif, Pak. Kooperatif sekali. Apa yang perlu kita perbaiki sudah dikonselor langsung. Karena prinsipnya asesor sekarang itu tidak menghakimi gitu prinsipnya, tapi memperbaiki kualitas sekolah. Dengan adanya akreditasi, apa-apa yang kita perlu perbaiki seperti tadi, mungkin ada seni tarinya, mungkin apa yang spesifik di sekolah itu, mungkin itu yang diperkuat lagi gitu. Budaya apa yang menjadi basis masyarakat itu yang bisa dikembangkan. Sementara kita kan belum, Pak. Belum. Yang perlu kita kembangkan ke depannya, tugas kita di yayasan juga dan di sekolah adalah mengembangkan potensi sekolah ini berbasis budaya juga. Berbasis budaya Bali. Seperti memperkenalkan aksara Bali. Hanya memperkenalkan, Pak. Kemudian berbasis budaya terkait dengan yoga. Dari kecil anak-anak dibiasakan lah untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu kan. Nah, salah satunya dengan yoga ini ke depannya. Untuk saya nyebrang keluar lagi ya. Apa masih ada Pasraman Kilat di daerah kita di sana di Les itu? Apa yang tingkat SD SMP yang itu dilaksanakan di kampung? Kalau Pasraman Kilat itu saat ini yang tiang tahu, kalau yang tahun lalu ya Pak ya, tahun lalu kayaknya masih. Pasraman yang dilaksanakan sekitar 3-4 hari, sejenis mungkin workshop mungkin. Sejenis kan workshop dari desa adat dan desa administrasi itu ya. Ya, dari desa adat. Dari desa adat. Beruntung juga dari desa adat sudah melaksanakan itu. Jadi anak-anak ada yang ikut membina kan. Nah, kalau kita dari PAUD kita bina, kemudian sudah memiliki kalau PAUD itu kan namanya pasir pondasi. Kita bangun pondasinya supaya kuat dia, jati dirinya kan gitu. Moralitasnya bagus. Kesulitannya kalau anak-anak di PAUD itu kan biasanya dia di rumah kan hidup sendiri. Nah, ini terkait dengan moralitas jati diri. Dia biasanya hidup sendiri di rumah, kebetulan anak pertama atau anak disayang atau apa, sehingga dia begitu dia masuk TK, dia akan melihat temannya banyak. Jadi dia apa yang kita ajarkan di sana, berbagi, bermain bersama, komunikasi, bersosialisasi dengan teman-temannya, menggunakan alat-alat bermain bersama-sama. Nah, itulah tujuan kita. Sehingga nanti dengan adanya TK ini di SD sangat terbantu, Pak. Ya. Sangat terbantu. Kalau di SD tanpa pernah TK dengan yang pernah masuk. Beda sekali, Pak. Beda sekali.
Tiang kan juga guru SD, betul-betul merasakan bagaimana adaptasi anak yang dapat TK dengan yang tidak dapat TK. Jauh sekali. Anak yang tidak dapat TK karena dia biasanya bermain sendiri dan hanya lingkungannya itu-itu saja. Kemudian budaya belajarnya dia belum terbangun. Sehingga dia megang pensilnya sulit, menghapusnya sulit, menulis di buku masih bolak-balik, nggak tahu dia mana atas mana bawahnya. Kemudian ya betul, itu kan kelihatan sederhana Pak ya, sederhana sekali gitu, dan menyulitkan guru SD untuk mengajarkan anak di kelas 1 dan di kelas 2 itu sebagai fase A atau fase istilahnya ya, transisi PAUD SD sampai kelas 3 masih disebut dengan transisi. Nah itu fase A-nya itu juga transisi utama ada di fase A-nya dari PAUD ke SD. Nah di sana anak yang menurut berdasarkan tes pantauan kita, anak yang belum dapat TK akan kesulitan dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Banyak teman, dia akan karena di TK kan diajarkan beradaptasi. Kemudian di Pratama, di kita Pratama Widyalaya itu diajarkan adaptasi. Kemudian ketika meningkat ke Adi Widyalaya atau ke SD, dia udah belajar. Budayanya beda, sudah budaya. Sudah punya budaya, tidak banyak lagi dengan budaya bermain kalau di SD. Mungkin presentasinya kalau di TK 70% bermain, 30%-nya belajar. Kalau di SD mungkin sudah mulai berkurang dia. Berkurang dia. Dilihat dari struktur rancangan pembelajarannya. Ya, langkah-langkah pembelajaran itu bisa dilihat di sana gitu. Oke, Pak, sebentar berikutnya saya ujung acara. Bapak, untuk ke depan mungkin ada harapan, himbauan atau apa seperti apa kepada Pratama Widyalaya dan secara umum kepada Widyalaya keseluruhan dari Pratama, Adi, Madhyama dan Utama. Gitu ya. Silakan, Pak. Baik, harapan ke depannya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat terkait dengan keberadaan Widyalaya ini. Karena kesulitannya kami di awal untuk mendirikan Widyalaya ini adalah terkait dengan citra yang dimiliki oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum peduli untuk menyekolahkan anaknya di Widyalaya. Ya. Sehingga kalau masyarakat peduli dengan sekolah kita ini, marilah sama-sama sekolahkan anaknya di Widyalaya. Jangan khawatir Bapak Ibu, Widyalaya saat ini sudah lebih adaptif daripada sebelumnya. Kurikulumnya pun sudah adaptif, mata pelajarannya pun sama seperti mata pelajaran umum. Hanya tambahannya plus itu ya, ada plusnya adalah materi yang beragama Hindu. Nah, terkait yang kedua, kami juga mengharapkan kepada Kementerian Agama dalam hal ini, pihak yang terkait seperti Kementerian Agama Kabupaten, kemudian Kementerian Agama Provinsi, juga Ditjen Bimas Hindu untuk menjadikan Widyalaya ini adalah program prioritas. Terkait dengan peningkatan kualifikasi guru juga penting untuk dilakukan, karena banyak guru-guru kita yang mengajar ini belum linier. Dengan S1 PAUD, dengan S1 agama Hindu, dengan S1 pendidikan agama Hindu, banyak yang belum linier. Jadi, sehingga SDM kita yang perlu digenjot, Pak. Ada istilahnya percepatan lah istilahnya. Program percepatan peningkatan kualifikasi. Selain kualifikasi juga kualitasnya perlu ditingkatkan. Itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan sarana prasarana. Ya, sarana prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran di baik Pratama Widyalaya, kemudian Adi Widyalaya, Madhyama sampai Utama Widya.
Widyalaya. Kenapa demikian? Sarana prasarana memang sih zaman sekarang zaman sudah merdeka ya, zaman kurikulum merdeka. Sebenarnya alam kita ini sudah mendukung untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Akan tetapi pandangan masyarakat masih pada tahap mengenal sekolah itu sebagai bentuknya yang sampai sekarang ini Pak, ada gedungnya, ada ayunannya kan gitu, ada lengkap alat komputernya untuk mendukung peningkatan kualitas teknologi bagi anak-anak itu. Nah, alat-alatnya seperti sound system, kemudian alat-alat bermain dan lain sebagainya itu yang perlu untuk ada percepatan lah. Mungkin perimbangannya lebih banyak lagi. Kalau selama ini mungkin di Kanwil yang masih belum banyak berperan, sehingga perannya lebih ditingkatkan lagi untuk di Kanwil Provinsi Bali. Dan juga Kanwil provinsi yang lain juga peranannya terkait dengan Widyalaya ini semakin ditingkatkan. Sebab kalau di kabupaten saja diserahkan mungkin akan kewalahan begitu terkait dengan pengelolaan. Kalau dilihat dari sistem secara umum untuk PAUD, SD dan SMP itu diserahkan di kabupaten. Kalau di SMA, SMK di provinsi. Kan begitu pengelolaannya. Nah, sementara kita di Widyalaya ini masih belum, semua Pak. di kabupaten. Belum. Semua di kabupaten. Semua kabupaten. Hanya satu yang diserahkan di Kanwil, yaitu terkait dengan sarana prasarana. Itu pun jumlahnya masih terbatas. Nah, itulah harapan kita. Semoga kedepannya Widyalaya ini semakin berkembang untuk pendanaannya, kemudian juga peningkatan kualitas SDM pengelolanya, SDM guru-gurunya juga semakin ditingkatkan. Saya rasa itu saja, Pak. Ada 3 item yang perlu ditingkatkan: sarana prasarana, SDM gurunya, dan kualifikasinya. Kalau 3 ini sudah, pasti saya yakin Widyalaya akan semakin berkembang. Ya, terima kasih Pak Gusti ya. Tadi sudah disampaikan banyak ya, kita udah bincang banyak tentang ini, tapi ada seperti yang tadi ada 3 hal yang perlu kita usulkan kepada Kementerian Agama. Yang pertama, kualifikasi guru ya. Kualifikasi, kualitasnya kualitas juga. guru itu perlu, karena bagaimanapun si sekolah itu akan berhasil karena guru ya. SDM gurunya. SDM guru, kalau SDM gurunya kurang ya sekolahnya, hasilnya siswa itu akan seperti apa. Dan kedua ada apa tadi? Aduh, saya pikun sekali. Kualifikasi, Pak. Terus kualifikasi dan SDM. ya, SDM, termasuk SDM pengelolanya. prasarana juga kepada Kementerian Agama, kabupaten, provinsi, dan Dirjen Humas Hindu itu pusat. Saya kira untuk lintas sektoral jangan hanya dibebankan kepada Kementerian Agama. Pemda, Pro Kabupaten, Pemprov juga rasanya bisa membantu, sekalipun itu adalah wilayah Kementerian Agama. Dan membantu ke pihak lain banyak kok Pemda kan. Nah itu diharapkan pada guru wisesa. Saya melalui siaran radio ini memohon pada guru wisesa, apakah itu bupati, gubernur, atau siapa saja, untuk bisa memperhatikan bagaimana keberadaan Widyalaya ini. Sekali lagi mohon dengan hormat itu. Oke, dengan demikian berakhir sampai di sini ngopi pagi, ngobrol pintar tentang Widyalaya di pagi hari bersama Gusti Nyoman Suwardeyase dari Yayasan Suryakanta Nusantara. Yayasan Suryakanta Nusantara yang membawahi Pratama Widyalaya Santi Kumara Nusa 1 Desa Les dan Kembang Sari di Jemberana sana. Dari Studio Barong, tim kreatif Radio Barong, saya Fajar Ridana dan Harta Wijaya undur pamit untuk jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut menyaksikan siaran kami. Terutama salam hormat, salam sayang selalu, salam kangen untuk keluarga kami yang ada di
Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Astongkare. Salam rahayu, rahayu, rahayu.